warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Musrifa dengan NIM 2306085011029 dari Program Studi Pendidikan Antropologi Angkatan 23 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Manusia Bugis, khususnya pada bagian masyarakat. Saya akan menjelaskan bagaimana orang Bugis membangun kehidupan sosialnya, sistem kekerabatan, stratifikasi, pemerintahan, hingga hubungan patron-klien yang menjadi ciri khas dalam struktur masyarakat orang Bugis. Sebelum memasuki materi inti, kita akan masuk terlebih dahulu pada bagian pendahuluan untuk menjadi semacam materi pembuka sebelum ke bagian inti. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang orang Bugis. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan budaya orang Bugis. Pada bagian pertama tentang dari tradisional ke modern. Pada pembahasan bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa upaya memasukkan budaya dan masyarakat Bugis ke dalam suatu tataran tradisional tertentu merupakan suatu hal yang sia-sia belaka. Jika istilah tradisional yang dimaksudkan adalah belum tersentuh pengaruh-pengaruh luar, setiap budaya pada masa tertentu selain memiliki unsur-unsur kebudayaan yang diwarisi dari masa lampau dan dipertahankan, juga memiliki unsur-unsur baru hasil ciptaan sendiri dan unsur-unsur baru yang dipinjam dari luar. Di antara sejumlah masyarakat yang mudah tertarik kepada hal-hal baru, orang Bugis tampaknya termasuk salah satu yang paling reseptif, terutama terhadap unsur luar yang mereka anggap bermanfaat. Hubungan dunia luar dengan hubungan perdagangan termasuk di antara faktor-faktor utama yang berperan penting membentuk kepribadian orang Bugis. Meskipun pada aspek-aspek tertentu jelas terlihat adanya unsur-unsur yang berkesinambungan selama berabad-abad. Namun di sisi lain, budaya dan masyarakat Bugis juga tidak pernah lepas dari perubahan yang terus-menerus berlangsung hingga dewasa. Orang Bugis termasuk salah satu masyarakat yang paling terbuka terhadap hal baru. Selama mereka menganggapnya bermanfaat, mereka akan menerima dan mengolahnya. Hubungan dengan dunia luar, terutama lewat perdagangan, menjadi faktor penting yang membentuk karakter orang Bugis. Artinya, sejak dulu orang Bugis bukanlah masyarakat yang tertutup. Mereka bisa menjaga adat, tapi sekaligus luwes menerima pengaruh luar. Hal ini membuat budaya mereka kaya dan berlapis, dengan kombinasi tradisi asli dan unsur luar yang sudah menyatu. Perubahan besar juga terjadi sejak abad ke-19. Saat itu, Bugis mulai masuk dalam perekonomian global dengan semangat kapitalisme industri barat. Dampaknya, struktur sosial ikut berubah. Transportasi, komunikasi, pendidikan, dan kemampuan baca tulis yang berkembang, yang pada gilirannya memengaruhi pandangan keagamaan serta pengetahuan umum masyarakat Bugis. Selanjutnya kita akan memasuki materi inti yang terbagi dari 4 bagian. Yang pertama ada kekerabatan, gender, dan perkawinan. Kemudian pada bagian kedua ada stratifikasi sosial. Bagian ketiga ada penguasa, wilayah, kekuasaan, dan kerajaan, proses pengelompokan dan struktur internal Wanua. Dan yang terakhir ada hubungan patron-klien. Kita akan membahas satu-satu pada subbab ini. Yang pertama kita akan masuk pada bagian kekerabatan, gender, dan perkawinan. Kekerabatan, gender, dan perkawinan. Dalam masyarakat manapun, kekerabatan adalah fondasi kehidupan sosial. Begitu juga bagi Bugis. Mereka menganut sistem kekerabatan bilateral yang garis keturunan ditarik dari ayah dan ibu sekaligus. Hal ini berbeda dengan banyak masyarakat lain yang biasanya patrilineal atau matrilineal. Sistem bilateral ini menjadikan orang Bugis memiliki jangkauan kerabat yang luas. Mereka punya cabang keluarga dari ayah sekaligus dari ibu. Seseorang bisa terhubung dengan sepupu, kemenakan, atau cucu kemenakan hingga 5 generasi ke atas. Dalam hal perkawinan, orang Bugis memahami konsep siala, artinya saling mengambil satu sama lain.
Perkawinan tidak hanya penyatuan dua individu tetapi juga pengikat hubungan antar keluarga, bahkan antar kelompok sosial. Perkawinan bagi Bugis adalah ikatan timbal balik. Meskipun pasangan berasal dari status sosial yang berbeda, begitu menikah mereka saling dipandang sebagai mitra, namun tetap ada aturan adat yang ketat. Misalnya dalam menentukan pasangan berdasarkan derajat sosial. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu stratifikasi sosial. Prinsip hierarki tradisional Bugis cukup sederhana. Berdasarkan Lagaligo dan mitos tentang nenek moyang mereka, awalnya hanya ada dua jenis manusia. Mereka yang berdarah putih, yang keturunan dewata, serta mereka yang berdarah merah, yang tergolong orang biasa, rakyat jelata atau budak. Dalam naskah tersebut, pembagian kedua kategori bersifat mutlak dan tidak boleh saling dicampurkan. Dalam praktiknya, sepanjang sejarah, perkawinan di antara kedua lapisan itu tidak hanya dibolehkan akan tetapi juga sering terjadi. Sehingga mengangkat kasus kalangan lapisan menengah yang berada di antara bangsawan tertinggi dengan budak terendah. Menurut naskah Lagaligo, dewata leluhur kaum bangsawan turun ke bumi menjelma jadi manusia semata karena tidak ada Tuhan jika tidak ada manusia untuk menyembahnya. Sebelum perkawinan antar keluarga bangsawan Lagaligo dilangsungkan, salah satu jari mempelai ditusuk untuk membuktikan bahwa darah yang menetes benar-benar putih. Pada akhir abad ke-16, pengamat Portugis dengan penuh rasa heran melaporkan bahwa keajaiban seperti itu benar-benar terjadi di kalangan penguasa. Orang Bugis memiliki prinsip hierarki yang sederhana tapi sangat berpengaruh. Dalam naskah Lagaligo disebutkan ada dua kategori manusia, yaitu yang berdarah putih dan yang berdarah merah. Klarifikasi ini menunjukkan betapa pentingnya status sosial dalam masyarakat Bugis. Bahkan aturan perkawinan diikat ketat oleh hierarki ini. Laki-laki bisa menikah dengan perempuan setara atau lebih rendah, tapi tidak boleh dengan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi cara menjaga kemurnian status bangsawan. Status sosial juga tercermin dalam simbol pakaian, rumah, hingga sapaan penghormatan. Seorang bangsawan bisa dikenali dari cara berpakaian atau gaya rumahnya. Bahkan cara orang lain menyapa pun berbeda sesuai dengan derajat kebangsawanannya. Jadi stratifikasi sosial benar-benar mengatur bagaimana masyarakat Bugis berperilaku sehari-hari. Kemudian pada bagian ketiga tentang penguasa, wilayah kekuasaan dan kerajaan, proses pengelompokan dan struktur internal Wanua. Pada bagian ini dijelaskan, andaikan hipotesis yang dikemukakan di atas merefleksikan realitas sebenarnya sekalipun, tetap saja tidak dapat dipastikan apakah kerajaan-kerajaan Bugis betul-betul pernah mengalami bentuk monarki absolut yang seperti yang terdapat dalam teks Lagaligo. Crawford berhasil memahami dengan baik struktur piramid kelembaga pemerintahan Bugis. Hanya saja, walau terdapat skema umum mengenai berbagai kerajaan Bugis, namun hal ini tidak berarti adanya keseragaman bentuk. Salah satu contohnya adalah Kerajaan Wajo, yang pada abad ke-19 dapat disebut persekutuan berbagai kerajaan yang luas dan pengaruhnya berbeda-beda. Setiap kerajaan disebut Wanua, suatu istilah yang juga ditemukan di Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan pertama Jawa. Kerajaan tersebut kadangkala juga disebut wilayah yang dipimpin oleh Arung. Setiap kerajaan memiliki lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh Arung. Setiap kerajaan memiliki pemerintahan sendiri, wilayah bawahan atau bahkan daerah jajahan yang dipimpin oleh Arung masing-masing. Wanua tidak serta-merta harus dianggap sebagai sebuah komunitas pedesaan. Setiap Wanua adalah unit wilayah dan unit pemerintahan. Besarnya berbeda-beda. Ada yang kecil dan hanya terdiri dari satu pemukiman, ada pula yang memiliki banyak pemukiman dan terbagi dalam beberapa subwilayah. Sebenarnya mereka merupakan unit sosial yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi lembaga pemerintahannya tidak berbentuk demokrasi kampung. Seperti di Bali,
sebagaimana digambarkan oleh ilmuwan Belanda. Dan kerajaan-kerajaan Bugis tidak selalu berbentuk monarki absolut seperti dalam Lagaligo. Realitanya lebih kompleks dan bervariasi antar wilayah. Crawford mencatat bahwa meski ada pola umum, tiap kerajaan punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya kerajaan Wajo pada abad ke-19 berbentuk persekutuan berbagai kerajaan, bukan satu kekuasaan absolut. Di sini kita melihat bahwa Bugis tidak bisa disamaratakan. Ada kerajaan kecil yang hanya terdiri dari satu pemukiman, ada juga Wanua besar dengan banyak subwilayah. Wanua ini bukan sekedar desa, tapi unit pemerintahan lengkap dengan strukturnya masing-masing. Penting untuk dicatat, memiliki lembaga pemerintahan sendiri, Wanua Bugis tidak serupa dengan demokrasi kampung ala Bali. Mereka punya model yang khas, sesuai dengan tatanan sosial orang Bugis. Oke, kemudian kita masuk pada bagian terakhir, yaitu hubungan patron-klien. Dalam buku ini dijelaskan, sejalan dengan sistem stratifikasi sosial, orang Bugis yang menetapkan status seseorang berdasarkan keturunan serta sistem pemerintahan yang membagi masyarakat ke dalam unit-unit wilayah dengan raja atau penguasanya masing-masing. Dua sistem yang menyebabkan tingginya tingkat stabilitas sosial karena mengalokasikan kepada setiap individu tempat yang permanen dalam suatu bagian masyarakat tertentu. Terdapat pula sebuah sistem yang selama berabad-abad memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Persaingan di antara mereka yang sederajat, kerjasama antar strata sosial, dan integrasi dalam berbagai kelompok yang biasanya tak memperhitungkan batas wilayah. Dalam sistem patron klien masyarakat lain seperti orang Romawi kuno, Amerika Latin modern, dan berbagai komunitas di Nusantara, hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya diikat oleh hak dan kewajiban masing-masing. Dalam masyarakat hierarki orang Bugis dan Makassar, sebelum masa penjajahan, setiap bangsawan terkemuka berada di tengah-tengah jaringan yang mengikatkan padanya sejumlah pengikut yang cukup besar. Ada dua faktor yang dijelaskan yang mungkin mendasari lahirnya ikatan patron-klien dalam masyarakat Bugis. Yang pertama itu adalah sistem kekerabatan bilateral, di mana sistem patronasi dalam batas tertentu merupakan kelompok kekerabatan yang terorganisir, seperti klan atau marga dalam masyarakat dengan sistem unlineal. Faktor lain atau faktor kedua yang mendukung lahirnya ikatan patron-klien adalah adanya suatu sistem stratifikasi sosial yang mengizinkan kaum bangsawan terlibat dalam perdagangan dan redistribusi kekayaan. Selain itu, hubungan hierarkis yang terwujud pada zaman sejarah antara wilayah terkecil dengan kerajaan besar dan kebutuhan kaum bangsawan akan dukungan orang banyak guna menduduki jabatan politik juga merupakan dasar lahirnya sistem tersebut atau sistem patron-klien. Yang menjadi ciri khas kuat dalam masyarakat Bugis yaitu sistem ini berjalan berdampingan dengan stratifikasi sosial dan pemerintahan. Dalam patron-klien, seorang bangsawan memiliki banyak pengikut setia padanya, dan ikatan ini diatur oleh hak dan kewajiban kedua pihak. Hubungan ini bukan sekedar atasan dan bawahan, melainkan jaringan yang saling menguntungkan. Bangsawan mendapat dukungan, sementara klien mendapatkan perlindungan, akses, dan peluang ekonomi. Dengan kata lain, patron klien adalah perekat sosial yang memungkinkan mobilitas sosial, kompetisi sehat, sekaligus kerjasama lintas strata. Tak heran jika sistem ini mampu bertahan berabad-abad lamanya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang masyarakat. Dalam materi ini kita sudah melihat bagaimana sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, pemerintahan, dan patron klien membentuk wajah masyarakat Bugis. Materi ini sekaligus menunjukkan bahwa Bugis adalah bangsa yang adaptif, mampu menjaga tradisi sambil menerima pengaruh dari luar. Semoga pembahasan yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.